Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2815 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop Kristus dan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Amin, firman Tuhan, haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar tentang siapa Melkisedek. Melkisedek sesuai dengan apa yang ditulis firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan. Melkisedek adalah Raja Salem atau Raja Salom, Raja Damai Sejahtera. Amin, haleluya. Melkisedek juga dia adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Melkisedek juga adalah orang yang memberkati Abraham. Kita tahu bahwa di zaman Abraham ini seorang nabi, seorang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia adalah seorang nabi yang memiliki keintiman dengan Allah. Saudara perhatikan, yang memberkati firman Tuhan dikatakan
Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Kalau kita melihat di zaman Nabi Abraham, saudara, tidak ada yang lebih tinggi jabatan dari Abraham selain Melkisedek. Saudara perhatikan, siapa Melkisedek? Sehingga Melkisedek memberkati Abraham. Ini memberikan indikasi bahwa Melkisedek lebih tinggi derajatnya, pangkatnya, jabatannya daripada Abraham. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Melkisedek seorang yang luar biasa, spesial. Karena dia lebih tinggi statusnya dari Abraham. Siapa Melkisedek? Saudara perhatikan di ayat 2, 4, sampai ayat 8. Bagaimana Abraham sangat menghormati Melkisedek, sehingga Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Haleluya. Dia berikan persembahan persepuluhan itu kepada Melkisedek. Saudara, kita tahu bahwa persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Amin. Dan Tuhan perintahkan bahwa persepuluhan itu adalah bagian Tuhan, dan Tuhan berikan kepada suku Lewi yang memberikan hidup mereka melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak yang bertanya, Pak Pendeta, kalau persembahan persepuluhan itu milik Tuhan, kenapa itu dipakai oleh hamba-hamba Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara memberikan persembahan persepuluhan, biarlah fokus pikiran hati saudara berikan kepada Tuhan. Kalaupun uang itu dikelola oleh hamba Tuhan, saudara, biar itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Mereka mau gunakan dengan baik atau menyalahgunakan itu urusan mereka dengan Tuhan. Biar mereka yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Urusan umat Tuhan, mereka fokus kepada Tuhan. Pemberian mereka fokus kepada Tuhan. Kalau saudara masih berpikir, kenapa itu digunakan? Berarti pemberian saudara tidak ikhlas. Persembahan itu kan korban. Artinya kita memberikan persembahan yang khusus. Ini milik Tuhan. Sama seperti orang Israel pada zaman itu. Ketika mereka membawa korban, dia harus disembelih. Darahnya harus ditumpahkan. Ketika saudara memberikan korban persembahan persepuluhan kepada Tuhan, ya terkadang memang seperti itu. Ada sesuatu yang kita korbankan. Tapi jangan sampai saudara akhirnya tidak fokus dengan pemberian korban persembahan saudara. Saudara lebih fokus bagaimana persembahan itu mengalir, siapa yang menggunakan. Akhirnya saudara tidak tertuju kepada Tuhan. Biar saudara berikan itu secara tulus dan ikhlas, bahwa saudara imani bahwa ini milik Tuhan. Saudara berikan, lalu dikelola oleh pengurus gereja, gembala saudara. Sudah biarkan mereka yang berurusan dengan Tuhan. Urusan kita mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan kita dapat melihat Melkisedek ini luar biasa. Dia seorang yang powerful, dia superior, dia hebat, dia dipakai Tuhan. Dan Abraham tahu itu. Makanya dia berikan 1/10. Kita tahu bahwa persepuluhan itu milik Tuhan. Perhatikan, Abraham memberikan kepada Melkisedek. Nanti sebentar saya kasih tahu siapa Melkisedek itu. Yang berikut saudara, Melkisedek kalau dilihat dari etimologi, nama Melkisedek itu artinya Raja Salom.
Raja damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Melkisedek ini, dia tidak berbapa, tidak beribu. Artinya dia sangat-sangat misterius. Dia tidak bersilsilah, silsilahnya nggak ada. Orangnya tiba-tiba ada. Haleluya. Ini menandakan bahwa Melkisedek memang sangat-sangat misterius pada saat itu. Saudara, Melkisedek hidupnya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Dia juga disamakan dengan anak Allah. Dia adalah imam sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa korelasi Melkisedek dengan Kristus? Saudara, mari kita lihat. Melkisedek, dia adalah imam. Kristus, imam besar agung. Amin. Melkisedek raja kebenaran, raja Salom. Kristus raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Melkisedek dia tanpa awal dan tidak ada akhir. Kristus Alfa dan Omega. Dia kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Melkisedek memberkati Abraham. Kristus sumber berkat. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, siapa Melkisedek? Melkisedek adalah tipologi Kristus, Yesus, Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tipologi itu artinya Melkisedek adalah gambaran Yesus Kristus di masa depan yang hadir di masa lampau. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang digambarkan dari firman Tuhan ini tentang Melkisedek? Firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus hadir di masa lampau di zaman Abraham dan memberikan gambaran tentang Kristus Yesus di masa yang akan datang melalui gambaran Melkisedek. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh jadi jawaban dari setiap pertanyaan kita, siapa Melkisedek? Dan biarlah hari ini semua terjawab. Amin. Bahwa Melkisedek adalah tipologi Yesus Kristus di masa lalu yang menceritakan tentang apa yang Yesus akan kerjakan, lakukan di masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.